Seorang perempuan harus memahami tentang masalah tiga hal dari suaminya yang dia harus penuhi secara duniawi. Yang pertama pandangan mata, yang kedua perutnya, yang ketiga kemaluannya. Ini tiga hal yang harus dijaga oleh seorang istri. Dan insya Allah dengan menjaga itu suaminya akan selalu sayang, cinta, perhatian sama dia. Karena ini kebutuhan dasar secara alami, fitrah. Banyak laki-laki pun tidak tahu itu. Laki-laki sendiri banyak yang tidak tahu kalau ini kebutuhan dasar mereka. Pandangan mata. Jadi ada hadis yang menyebutkan, kata Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat kepadanya kau akan senang. Jadi ternyata pandangan bagi laki-laki beda. Misal kalau suaminya ibu bilang, saya mau kamu pakai baju merah, misal, mungkin bagi ibu itu biasa merah, ya sudahlah, kalau nggak ada hitam, nggak apa-apa. Kadang-kadang ada ibu-ibu tidak paham, lalu dia balas cerewet, rewel amat sih, udah hitam aja nggak apa-apa, gitu kan. Misal, bagi dia tidak penting. Kalau ibu-ibu terbalik ya, beda ini. Kalau suaminya ibu pakai merah, pakai hitam, pakai apa, ya kalau bagus ya bagus, tapi tidak sampai kepada masalah biologis. Laki-laki berpengaruh sampai masalah biologis. Warnanya, sesuatu yang membuat dia suka lihat, gitu kan. Saya secara pribadi dalam rumah tangga saya, Bapak Ibu sekalian, saya bilang sama istri saya, kalau perlu saya kasih duit, pakaian apa yang kamu suka, secara pikiran kamu saja, dari laki-laki beli, di rumah saya pakai, gitu kan. Bagus kaos hitam kah, celana pendek kah, apa saja, ini bukan aib. Beli yang kamu suka. Saya juga sama, saya tidak merasa aib pada saat saya masuk ke pasar atau ke mall, saya belikan pakaian buat istri saya. Saya beli sendiri warna yang saya suka, pakaian tidur yang saya suka, dan dia pakai, pengaruh kejiwaannya besar sekali. Karena betul-betul apa yang kita inginkan beda. Banyak laki-laki, bapak-bapak, maaf tidak berani bicara. Mungkin dia takut tersinggung istrinya, dia nggak mau bilang. Jadi mungkin dia tidak suka istrinya pakai daster, tapi ya sudahlah, apa boleh buat. Nggak mau ngomong, ini nggak boleh nih. Harus ngomong, nggak bisa. Ya, tentu ngomongnya dengan santun. Yang paling baik nasihat adalah mendatangkan ganti. Nasihat yang paling baik adalah mendatangkan ganti. Yang kedua baru obrolan. Jadi misalnya bapak-bapak tidak suka istrinya pakai warna tertentu, caranya adalah belikan warna yang kita suka. Ini pakai ya yang saya suka. Itu penting sekali. Pernah terjadi dan banyak terjadi kasus perceraian hanya karena masalah pandangan mata. Subhanallah. Ada kerabat saya sendiri dan saya pecahkan permasalahan rumah tangga mereka. Ternyata kasusnya karena suaminya suka rambut panjang. Istrinya ini dari sebelum nikah suka rambut pendek. Suaminya sudah selama 15 tahun menikah selalu bilang, panjangin rambut kamu. Iya, udah dianggap biasa. Enggak dijalankan. Puncaknya 15 tahun. Setelah 15 tahun suaminya enggak mau sentuh lagi sama sekali. Istrinya minta maaf, dia tidak mau maafin. Setelah saya telusurin, saya bicara empat mata, masalahnya karena rambut. Loh iya, yang selama ini istrinya anggap remeh. Jadi pandangan mata bagi laki-laki berbahaya sekali. Pengaruh sekali. Kapan ibu tidak mau ikutin, jangan salahin kalau dia selingkuh, kalau dia tidak punya iman di luar. Berbahaya. Karena dia lihat fitnah yang dia inginkan. Apa yang perempuan pelacur lakukan? Pada saat ada laki-laki tidak beriman kepada Allah, dia lagi masalah sama istrinya, dia pergi ke bar misalnya. Perempuan yang tidak benar ini datang. Yang dia lakukan pertama, dia tanya, masalah apa? Oh, istri saya tidak mau penuhi kebutuhan biologi saya. Maka si perempuan nakal ini penuhin itu. Gitu kan? Penuhin itu. Jadi dia tahu apa kekurangannya nih, dipenuhin sama dia. Padahal sebenarnya ini sifatnya buruk, banyak buruknya. Sampai pada tingkat ada laki-laki menikahi pelacur gara-gara itu. Karena masalahnya itu tidak dipenuhi, itu saja. Kenapa memang kalau rambutnya dipanjangin? Apa masalahnya? Suka kuncir begini, lakukan saja kuncir. Kenapa? Ketaatan kepada Allah. Jangan lupa kaidah yang selalu saya sebutkan. Di setiap pertemuan kita punya kaidah-kaidah dalam menjalankan rumah tangga. Jadikan istri, suami, anak, orang tua, tanda kutip, boneka yang Allah titipkan. Ini suamimu ya, layani dia, puasin dia, buatin makan. Karena saya, Allah bilang, karena Allah. Saya kasih balasan kau masuk surga, tinggal tunggu ibu, tunggu malaikat mau cabut dulu masuk surga. Hanya itu. Apa susahnya? Kenapa harus rewel? Ini laki-laki juga begitu, ini istrimu ya, kasih dia nafkah. Hari kerjamu kasih, penuhi kebutuhannya, kasihkan tempat tinggal, buat dia makan dan minum. Sudah, bersenang-senang lah, gitu kan? Jadikan mereka, karena saya, kata Allah, saya kasih balasan pahala dan kau akan masuk surga. Ini orang tua kamu ya, mau jelek kah, mau cacat kah, orang tuamu. Bakti ya.
karena saya kasih balasan surga. Selalu semua karena Allah. Orang kalau karena Allah tidak pernah jenuh. Nggak pernah jenuh, gitu kan? Karena dia tahu ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang berdakwah, orang mencari nafkah, semua kalau niatnya karena Allah tidak ada kejenuhan. Ada kegagalan, dia coba cara lain lagi. Seperti itu. Orang yang cerdas dari manusia seperti anak kecil. Jatuh dari sepeda, dia berdiri lagi walaupun luka, sampai dia bisa. Harusnya begitu. Orang yang bodoh adalah jatuh sekali dari sepeda, tidak mau lagi naik sepeda, sampai orang tuanya jual sepedanya dan sampai tua tidak bisa naik sepeda. Kemudian yang kedua masalah perut, makanan. Memang ibu-ibu suka variasi makanan, tapi bapak-bapak itu biasanya lebih khusus lagi. Jadi misal biasanya kalau masalah makanan sedikit ada kerewelan di sini, tanda kutip ya. Jadi kalau misalnya suaminya suka makan sayur asam, pengennya setiap dihidangkan makan ada sayur asam, udah buat aja. Nggak usah ibu bilang kamu nggak bosan ya. Nggak usah. Ibu pengen pecel, pengen ikan asin, hidangkan juga nggak apa-apa. Tapi kesukaan suami ada di situ. Kalau dibuat apa yang dia suka, pasti. Jadi ciri-cirinya adalah begitu diambil makanan itu yang paling pertama disentuh sama dia. Habis terus tuh. Mau 10 tahun, mau sampai mati nggak apa-apa. Nggak usah diganti menunya, tambah boleh. Nah, iya. Di Makassar, karena saya dari Makassar, ada kebiasaan orang Makassar, Bugis Makassar tuh kalau buat sayur dari kacang hijau. Jadi kacang itu bukan cuma dibuat kolak, tapi di Makassar tuh bisa dibuat sayur. Jadi dibuat kayak sayur, jadi memang dicampur dengan potongan-potongan daging, kentang, tapi kacang hijau gitu kan. Ada satu orang suaminya suka sekali dengan kacang hijau ini. Setiap kali suaminya bilang kacang hijau saya mana, kamu nggak bosan ya? Terus begitu. Dihidangkan kacang hijau lagi, ini makan nih kacang hijau, selalu diolok-olok suaminya. Sampai akhirnya terjadi perceraian gara-gara kacang hijau. Betul itu. Karena istrinya akhirnya mengambil keputusan sudah nggak usah buat kacang hijau, coba yang lain. Padahal suaminya suka itu. Tinggal tambah menu lain. Nggak bisa, masalah perut ini lain, gitu kan? Memang penting bagi dia. Memang penting bagi dia. Jadi coba peka. Kalau suami sudah mengatakan saya lagi pengen makan ini, ya sudah. Udah. Subhanallah, ada saya tahu salah satu kerabat saya itu masya Allah dia sangat sayang sama istrinya. Saya coba duduk ngobrol-ngobrol sederhana. Istrinya punya ciri khas. Jadi setiap kali pagi kalau duduk sama-sama sebelum dia pergi kerja, istrinya tanya, kayaknya pengen makan apa nih? Apa ya? Bingung. Terus istrinya coba paparkan seperti menu. Ini kamu mau ini nggak? Mau ini nggak? Atau ini nggak? Ya kayaknya sih saya pernah makan ini. Udah dia sudah tangkap tuh. Istrinya masuk dapur buat itu. Pulang suaminya sudah ada itu. Masya Allah apa yang saya sebut tadi sudah ada nih. Allah kasih. Ya. Jadi selalu begitu. Suaminya nggak pernah punya masalah dalam masalah itu. Luar biasa. Dan ini kalau diniatkan karena Allah pahala. Yang ketiga masalah kemaluan. Ini nggak bisa ditunda. Sampai wanita haid dan nifas pun wajib layani suaminya, tapi bukan pada kemaluan. Makanya dalam hadis Bukhari, Aisyah berkata radhiyallahu anha, kami kalau sedang berhalangan dan Nabi ingin membashir itu mencumbuin kami, melampiaskan biologis beliau sehingga spermanya keluar, maka kami beliau memerintahkan kami mengikat kain di tempat kemaluan kami dan beliau mencumbui kami. Dan nanti akan kita bahas lebih jauh dalam masalah biologis, bolehnya melakukan apa saja selama yang tidak diharamkan. Selama yang tidak diharamkan. Tentang kasus meletakkan kemaluan laki-laki di dubur atau di kemaluan pada haid dan nifas. Selain ini tidak ada larangan. Gitu kan? Maka boleh orang melakukan apa saja selama itu tidak dilarang dalam agama. Jadi ini nanti akan ada bahasan sendiri tentunya. Baik, ini poin sub bahasan tadi tentang masalah menikah merupakan sunnah para rasul. Tentu untuk laki-laki tadi yang 3 hal yang diperhatikan. Kalau untuk perempuan, ya, untuk perempuan lebih banyak terfokus kepada 2 hal, pandangan mata dan perut. Kalau kemaluan ini masih tambahan saja kata para ulama. Jadi umumnya kalau perempuan itu sudah dipuji pada saat menggunakan pakaian, kemudian apa yang dia suka di rumahnya ditata, penataan diberikan oleh suaminya, tempat tinggal, kendaraan, makanannya terpenuhi, maka ini sudah umumnya sudah seperti kebutuhan pokok, ya, kebutuhan pokok. Nanti kalau seminggu sekali biologis pun itu tidak ada masalah, gitu ya. Kalau laki-laki nggak bisa seperti itu. Baik, beliau sebutkan sekarang sub bahasan yang lain, waspada terhadap zina. Jadi setelah menjelaskan
nikah itu bagian daripada perintah agama, maka beliau menjelaskan tentang bahayanya zina. Jadi ada dua istilah dalam agama kita. Dua-duanya berhubungan dengan masalah pelampiasan biologis, zina dan nikah. Dua-duanya istilah. Zina adalah meletakkan kemaluan pada yang tidak halal, tidak sesuai dengan hukum Allah. Nikah meletakkan kemaluan pada yang halal. Jadi memang dua istilah yang sama tujuannya tetapi beda jalurnya, gitu kan. Beliau mengatakan waspada terhadap zina. Tadi perintah terhadap nikah. Jadi dua istilah yang memang digunakan dalam syariat kita. Nikah adalah benteng yang melindungi seorang hamba dari keterjerumusan ke dalam zina yang merupakan salah satu dosa besar. Allah telah memperingatkan agar waspada terhadap zina dan kerugian yang ditimbulkannya. Sebab ketika kerugian yang ditimbulkan zina merupakan kerugian terbesar, yaitu bertentangan dengan kemaslahatan sistem alam dalam memelihara garis keturunan. Zina akan membuat setites sperma saja jatuh ke rahim seorang wanita, sudah cukup membuat si laki-laki akan ternisbatkan menjadi ayahnya anaknya sampai mati. Kalau laki-laki itu jahat, udah kacau semua nih. Kan gitu. Apalagi kalau ada hasil zina, nggak ada penisbatan nasab kepada pemilik sperma. Nggak ada hak waris di antara mereka, tidak boleh jadi wali kalau anak itu perempuan. Jadi kacau semua sistem nih, hanya karena masalah zina. Sementara zina sama nikah bedanya hanya kalimat akad. Hanya itu. Hanya datang walinya perempuan, saksi dua, maharnya saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin. Laki-laki mengatakan saya terima, nikahnya sah. Sudah selesai. Dan itu perbedaannya dengan zina adalah kalimat akad tadi itu. Masalah acaranya itu adalah sunnah Nabi SAW. Tapi ini yang wajibnya. Yang gitu. Berhubungan biologis dalam hal yang diharamkan berbahaya. Kalau si perempuan hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, namanya rusak di masyarakat. Anak yang lahir nggak jelas statusnya. Kalau dia akad nikah, kan gitu. Dan ini zina dimulai dengan ketakutan, diakhiri dengan penyesalan. Kalau dia menikah dengan tadi cuma 5 menit kalimat tersebut dengan syarat yang syar'i, kita belum bicara masalah gedungnya, acara itu sunnah semua tambahan. Kemudian mereka berhubungan biologis dan hamil istrinya. Dua-duanya senang, keluarganya senang. Biologisnya dimulai dengan cinta, dengan ketulusan, dengan keikhlasan, diakhiri dengan kegembiraan. Gitu kan. Anak yang lahir jelas statusnya, tahu siapa ayahnya, punya hak waris, kalau perempuan bisa jadi walinya. Jadi perbedaan dasarnya besar sekali nih. Makanya beliau mengatakan, zina itu bisa mendatangkan kerugian yang sangat besar, ya, kerugian terbesar, yaitu bertentangan dengan kemaslahatan sistem alam dalam memelihara garis keturunan, melindungi kemaluan, menjaga kehormatan dan membentengi dari perkara yang menimbulkan permusuhan terbesar dan kebencian di antara manusia, yaitu masing-masing dari mereka merusak istri kawannya, anak perempuannya, saudara wanitanya dan ibunya. Zina itu pasti terjadi salah satunya dengan itu kan? Kalau bukan istrinya orang, saudarinya orang, gitu kan? Ibunya kah atau tantenya? Gitu kan? Jadi begitu. Atau anak perempuannya. Makanya dalam hadis Bukhari pernah ada laki-laki mengatakannya, Rasulullah, saya siap meninggalkan semua larangan agama kecuali zina. Izinkan saya berzina. Nabi SAW bilang, kau ridho kalau orang menzinai ibumu? Dia bilang tidak. Saudarimu? Tidak. Istrimu? Tidak. Anak perempuanmu? Tidak. Lalu bagaimana kau mau orang lain melakukan bagaimana kau bisa lakukan pada orang lain? Gitu kan? Jadi akan rusak, terjadi permusuhan tuh. Terjadi permusuhan. Dikatakan di sini, itu adalah kerusakan dunia yang kerugiannya mengiringi kerugian yang ditimbulkan dari pembunuhan dalam hal dosa besar. Ya, karena misal kalau hamil maka akan dibunuh, digugurkan kandungannya, atau terjadi keributan, akan cekcok. Kalau si laki-laki menghamili seorang wanita dari zina, kemudian ditinggalkan sama dia, ribut itu. Tentu saudaranya si perempuan akan ribut, bisa perang, bisa saling bunuh-membunuh, dan banyak kasus berhubungan dengan masalah itu. Allah menggiringkannya, ya, menyebutkan ini semua dalam kitabnya. Dan Nabi SAW dalam sunnahnya, sebagaimana telah disebutkan. Imam Ahmad mengatakan, saya tidak melihat setelah membunuh jiwa adalah suatu dosa yang lebih besar daripada zina. Setelah membunuh, zina itu adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan keharamannya. Di dalam surah Al-Furqan ayat 68. Ini dalil pertama tentang haramnya zina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Ada ayat yudha'af lahul adabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana.
Dan orang-orang yang tidak menyembah Rob, Rob artinya pencipta, pemilik, pengurus, pengawas, ya, yang lain beserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Jadi kalau misalnya ada orang yang diserang lalu dia membela diri oleh perampok, oleh penjahat, lalu dia membunuh, maka itu boleh, itu alasan yang benar, dia bela dirinya. Nah, itu. Atau ada orang yang membunuh lalu ditangkap oleh pemerintah Muslim lalu dihukum dengan kisos, dipenggal lehernya karena membunuh, maka itu dengan alasan yang benar. Allah mengatakan orang-orang yang tidak menyembah Rabb, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Allah datangkan di sini setelah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian tidak membunuh langsung dikatakan dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, ada salah satu dari 3 dosa yang dilakukan, maka dia akan mendapatkan pembalasan dosanya. Lanjutan ayat adalah dia akan dilipat gandakan hukumannya hari kiamat dan akan kekal dalam api neraka. Gitu kan? Kalau dia menghalalkan, kekal. Misal ada orang zina, dia mengatakan, siapa yang bilang zina itu nggak boleh? Saya mau berzina. Misal, naudzubillah. Maka ini berarti dia sudah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Hukumnya batal keislamannya. Ini bisa kekal dalam api neraka. Tentu di sini teman-teman sekalian, penyebab atau faktor utama seseorang itu atau banyak terjerumus zina, saya menyimpulkan ada 2. Yang pertama, karena memang kurang fahamnya banyaknya kaum muslimin tentang pentingnya nikah, ya, dan tidak ada batasan dalam menikah itu walaupun masih muda. Tidak ada hubungannya dengan materi. Ini karena jahilnya mereka. Sampai saya pernah bahasakan, kalau bapak ibu nanti punya anak, dan anak ini kelihatan kok secara kejiwaan, kalau anak itu sudah mulai cenderung dengan lawan jenis, biasanya ada pembangkangan terhadap orang tua. Sering terjadi. Kalau kita lihat anak perempuan kita sudah mulai bantah orang tua, biasanya ada laki-laki di belakangnya dia. Sama sebaliknya, itu sudah umum ya. Saya tidak bicara secara personalnya, tapi ini kita bicara secara globalnya. Maka sama halnya, anak laki-laki sudah mulai membangkang, sudah gini karena ada perempuan di belakangnya. Ini semua permasalahan. Kalau kita lihat secara kejiwaan, anak kita sudah butuh dengan pasangan, nikahkan. Oh, anak saya masih 18 tahun, tidak masalah. Kenapa kalau dinikahkan? Konsep yang mengatakan harus ijazah dulu ini susah nih. Kalau dia tamat nanti umur 22 tahun, setelah itu ibunya dan ayahnya lagi dengan egonya, mereka punya pasangan, bisa lampiaskan, anaknya sudah nggak bisa menahan. Lalu kemudian dia bilang, nanti nak kalau kamu sudah usaha, kalau kamu sudah kerja, nanti kalau kamu sudah kerja pun baru 2 tahun, ya, nanti beli rumah dulu, nanti beli begini. Akhirnya anaknya kalau tidak beriman berzina, gitu kan? Ini nggak boleh. Kenapa kalau kita datangkan sepiring tambahan 1 piring makanan di meja makan kita untuk anak mantu, yang nanti kita bantu dengan ide-ide yang akhirnya membuat anak kita aman.